wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Selamat datang di Triga Podcast KPP PMA 3 yang dalam kesempatan ini bersama saya Rina Riza, penyuluh KPP PMA 3. Kami senantiasa hadir menyampaikan informasi peraturan perpajakan terbaru karena peraturan perpajakan bersifat dinamis mengikuti perkembangan dan juga tantangan global yang tujuannya bukan hanya untuk penerimaan negara, tetapi juga untuk kemudahan dan keadilan bagi wajib pajak. Saya sapa terlebih dahulu kawan pajak yang sudah merapat ke podcast ini. Bagaimana kabarnya kawan pajak? Saya berharap kawan pajak semua dalam keadaan sehat. Namun apabila ada kawan pajak yang kurang sehat, mungkin ada yang terpapar oleh polusi udara yang sudah sangat tidak sehat, yang menyebabkan penyakit pernapasan seperti batuk dan flu. Saya doakan semoga kawan pajak semua cepat pulih, cepat sehat, dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang HPP, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan. Nah, masih dalam rangka edukasi atas peraturan-peraturan terbaru terkait dengan terbitnya Undang-Undang HPP yang telah diimplementasikan juga melalui ketentuan turunannya yaitu PP 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan yang telah diterbitkan kemarin tanggal 20 Desember 2022. Yang kemudian ketentuan turunannya yang lebih detail melalui peraturan Menteri Keuangan yang salah satunya adalah yang akan kita sampaikan dan akan kita bahas pada hari ini, yaitu PMK 72 tahun 2023 tentang penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2023. Dalam Triga Podcast kali ini tentu saja saya tidak sendiri, hadir bersama saya narasumber dari fungsional penyuluh pajak KPP PMA 3, yaitu ada Ibu Astriana Widya Wirasari dan juga ada Mas Raden Sukmawardana yang sudah seperti yang sudah saya sampaikan tadi di depan bahwa PMK 72 tahun 2023 merupakan salah satu turunan dari PP 55 tahun 2022 sebagai amanah dari Undang-Undang HPP. Nah, kepada Bu Astri, boleh tidak Bu dijelaskan kepada kawan pajak mengenai gambaran umum dan latar belakang penerbitan PMK 72 ini. Ya, baik, terima kasih Bu Rina. Saya sapa dulu ya kawan pajak, apa kabar semuanya? Senang sekali kami dari penyuluh KPP PMA 3 bisa bergabung kembali ya dalam acara podcast, tentunya dengan topik-topik yang tergres ya, yang baru gitu ya. Baik, Bu Rina tadi sudah disampaikan bahwa pada hari ini kita akan membahas terkait PMK 72 ya, yaitu terkait amortisasi dan juga penyusutan ya. Jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Rina ya, bahwa ini memang rangkaian dari Undang-Undang HPP ya, yang telah terbit di 2021. Di mana dalam Undang-Undang HPP tersebut itu diatur di pasal 32 bahwa nanti akan terjadi pengaturan dalam hal amortisasi dan penyusutan yang dimaksud dalam Undang-Undang PPh pasal 11 dan pasal 11A gitu ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa di Undang-Undang HPP bahwa pengaturan terkait amortisasi dan penyusutan itu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Nah, PP sendiri kawan pajak sudah mengetahui ya bahwa sudah terbit PP 55 nih. Iya, ya, sudah kita sosialisasikan ya, juga ya, Bu. gitu. Nah, dalam PP 55 ini dijelaskan lagi nih di pasal 21 ayat 10 dan juga pasal 22 ayat 5 bahwa pengaturan lebih lanjut teknisnya ya terkait amortisasi dan penyusutan ini akan diatur di PMK, yaitu dalam hal ini adalah PMK 72. Nah, jadi jelas ya bahwa PMK 72 ini merupakan amanat dari PP 55 dan juga amanat dari Undang-Undang HPP seperti itu. Kenapa ini diterbitkan? Tentu saja untuk memberikan kemudahan ya bagi wajib pajak dalam hal kemudahan dalam perhitungannya gitu ya. Akan diberi kemudahan karena memang semangat dari Undang-Undang HPP kan memberikan kemudahan dan juga kepastian hukum ya kepada wajib pajak gitu. Nah,
Dan juga dalam PP PMK 72 ini ya, kita ketahui ya bahwa selama ini banyak sekali aturan-aturan turunannya nih terkait amortisasi dan penyusutan ya. Jadi ada beberapa PMK dan juga Per yang mengatur terkait amortisasi dan penyusutan. Nah, PMK 72 ini melakukan penyederhanaan ya. Jadi yang selama ini banyak sekali aturan yang tersebar ya, itu dijadikan satu dalam PMK 72. Nah, jadi seperti kita ketahui ada PMK 96 ya, ada PMK 248 dan seterusnya. Itu disatukan dalam PMK 72 sehingga membuat lebih lebih simpel ya, lebih praktis, sehingga nanti kalau wajib pajak ingin mengetahui aturan terkait amortisasi dan penyusutan, tinggal lihat PMK 72-nya aja. Lebih mudah bagi wajib pajak, panduannya ini gitu. sudah tidak tersebar tersebar gitu ya. Jadi lebih sederhana dan simplifikasi seperti itu. Nah, dalam PMK 72 itu tentu saja diatur beberapa materi penyempurnaan dan juga materi muatan baru nih, Mbak Rina dengan pajak ya. Yang terkait muatan baru ya, sebenarnya bukan baru-baru banget sih ya. Maksudnya sebenarnya di undang-undang HPP-nya sudah ada, di undang-undang pajak sebelum juga sudah ada. Cuman selama ini memang mungkin belum diatur teknis penerapannya gitu. Nah, ini dalam PMK 72 ditegaskan lagi kembali bagaimana cara pengaturannya lebih detail ya. Misalnya terkait pengaturan biaya perbaikan nih dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Itu diatur di PMK 72. Yang sebelumnya di PMK sebelumnya itu mungkin masih belum jelas gitu ya. Nah, ini dijelaskan di PMK 72. Lalu juga terkait perlakuan penggunaan nilai sisa buku ya, terkait jika ada asuransi kerugian, itu diatur juga di PMK 72. Dan juga terkait mekanisme permohonan penundaan pengakuan nilai sisa buku sebagai kerugian sehubungan dengan penggantian asuransi. Dan yang satu yang paling baru sekali ya, itu bahwa dalam PMK 72 ini dan juga DPP 55 tentunya ya, mengakomodir bagi wajib pajak yang ingin mengakui ya penyusutan atau amortisasi sesuai dengan nilai pencatatan komersial. Ya gitu ya. Jadi kan selama ini kan yang kita akui kan sesuai fiskal ya, yang dimana untuk bangunan permanen itu maksimal 20 tahun. Nah, sekarang apabila wajib pajak memiliki masa manfaat ya untuk bangunannya itu ya, bangunan permanen lebih dari 20 tahun, itu dimungkinkan ya. Jadi fiskal sekarang mengakui pembebanan penyusutan sesuai dengan pembukuan komersial dari wajib pajak. Nah, itu baru banget nih, yang baru banget seperti itu. Berarti lebih mudah dan lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya, betul ya. Tentu saja semangat untuk hal ini adalah untuk memberikan kinerja real ya, performansnya real bagi perusahaan, sehingga perusahaan lebih real nih ininya, gambaran perusahaan dari laporan keuangan lebih tercerminkan seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Jadi sebenarnya bagaimana nih kerangka pengaturan dari PMK 72 tahun 2023? Karena tadi disebutkan bahwa tadi ada perubahan, ada penyempurnaan yang semula aturannya terpisah-pisah. Boleh dijelaskan? Silakan Mas Teguh. Baik, terima kasih Mbak Rina. Tadi sudah dijelaskan Bu Astri ya, bahwasanya PMK 72 ini adalah penyempurnaan ya, dari 3 PMK sebelumnya ya. Itu dijadikan satu PMK 96, PMK 248, 249 ya. Nah, ini dalam susunannya, kerangkanya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian penyusutan, kemudian amortisasi dan juga tata cara. Nah, di bagian penyusutan ini diatur bagaimana kelompok-kelompoknya dan jenis hartanya ya, kemudian juga saat mulainya penyusutan, terus penyusutannya seperti apa sih ya. Dan kemudian juga ada yang baru, yaitu penyusutan untuk biaya perbaikan yang memiliki manfaat lebih dari tadi 1 tahun ya Bu ya, 1 tahun. Kemudian juga ada pengakuan kerugian ya, pengakuan kerugian asuransi ya. Kalau misalnya kita ada kerugian kehilangan aktiva, maka nanti ada pengakuan kerugian asuransi. Kemudian juga yang terakhir adalah tentang bidang usaha tertentu. Nah, kemudian di amortisasi, di bagian amortisasi juga diatur mengenai pengelompokannya, kemudian saat mulai mengamortisasinya bagaimana, kemudian juga diatur juga tentang perangkat lunak, Mbak. Ada perangkat lunak yang umum dan juga ada yang khusus, itu juga diatur di amortisasi. Kemudian juga ada amortisasi harta tak berwujud yang digunakan untuk bidang usaha tertentu. Nah, kemudian di tata caranya nih ada teknisnya tadi ya, tata caranya itu diatur mengenai misalnya ada pengajuan permohonan masa manfaat ya, kemudian juga permohonan saat mulainya penyusutan. Yang kemudian yang baru adalah permohonan penundaan pengakuan asuransi ya.
Jadi ada permohonan penundaan asuransi, misalnya kalau asuransinya itu diklaim pada tahun itu ada kejadian yang mengakibatkan hartanya itu misalnya kebakar gitu ya, hilang, maka apabila nanti ternyata pengakuan klaimnya itu baru kita ketahui di tahun kemudian atau di waktu kemudian, maka nanti pengakuan kerugiannya dapat diakui bersamaan dengan pengakuan penghasilan dari klaim kerugian tersebut. Nah, itu bisa lakukan penundaan dengan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Dan juga yang baru ya, tadi seperti Bu Astri sampaikan, ada untuk penyusutan yang bukan bangunan ya, yang memiliki manfaat lebih dari 20 tahun. Oh iya. Yang dimiliki dan digunakan untuk 3M. Nah, itu bisa memilih untuk mengikuti atau menerapkan pembukuan ya, penyusutan melalui pembukuan wajib pajak gitu ya. Jadi sesuai dengan pembukuan komersialnya seperti apa, misalnya 30 tahun misalnya. Yeah. Nah, itu bisa, tapi dengan melakukan yang namanya pemberitahuan. Itu ya poin-poin yang barunya itu seperti itu. Baru berarti boleh memanfaatkan yang masa manfaat lebih dari 20 tahun itu, tetapi Betul. ada persyaratannya yang ada pemberitahuannya. Nah, untuk tata caranya itu mungkin sekarang itu sudah tersedia. Kemarin sudah kita cek, di situ ada saluran-saluran melalui DJP online ya. Silakan sudah ada. Silakan aktivasi di fitur profile ya, aktivasi di fitur profile, aktivasi tentang penyusutan ini, pemberitahuan masa manfaat ini ya, nanti tinggal klik, diisi saja, langsung disampaikan. Jadi tidak perlu mengirimkan secara hard copy. Iya, betul, saya dapat surat dari Jadi, WP untuk pemberitahuan ya. lewat DJP online lebih mudah ya Mas. Betul, ya, silakan lewat saluran yang sudah disediakan oleh DJP melalui DJP online. Lebih gampang lewat DJP online. Betul. Langsung di akun wajib pajak sendiri. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya, misalnya wajib pajak ini sudah mengeluarkan cash, sudah membeli harta aktiva, mau mesin, mau segala macam, kemudian sesuai dengan PMK 72 ini Bu Astri, menghitungnya dan mencatatnya itu boleh dibebankannya itu kapan sih Bu? Baik Bu Rina dan kawan pajak ya. Jadi prinsip penyusutan itu kan bisa dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran ya. Jadi pada bulan pengeluaran itu kita ngeluarin berapa realnya, itu sudah bisa dianggap sebagai perolehan yang akan bisa disusutkan. Cuma ada beberapa case ya di mana DJP memberikan suatu sarana ya, bahwa tidak hanya pada saat pengeluaran dilakukan ya. Ada beberapa case ya. Sebelumnya saya tekankan dulu ya, kalau penyusutan itu ada 3 hal ya kawan pajak ya. Yang pertama untuk bangunan ya, bangunan. Yang kedua selain bangunan ya, misalnya mesin atau kendaraan bermotor gitu ya. Ketiga adalah penyusutan bidang usaha tertentu, yaitu misalnya kehutanan, perkebunan dan juga peternakan. Nah, untuk terkait bangunan ya, ini dimungkinkan oleh DJP bahwa penyusutan itu bisa dimulai pada saat selesai pengerjaan harta tersebut. Nah, setelah selesai ya, bangunan itu ya, didirikan, kan misalnya kalau gedung kan agak sulit ya, maksudnya kan pasti ada pengerjaan ya, ada construction in progress. Nah, ini bisa disusutkan pada saat berakhirnya ya, selesainya pengerjaan harta tersebut, yaitu bangunan. Lalu untuk selain bangunan, misalnya untuk mesin gitu ya, nah mesin. Nah, ini kadang-kadang kan perusahaan atau wajib pajak sudah membeli mesin nih, tapi kan belum tentu sudah menghasilkan ya, membeli saja. Pada saat membeli kan sudah jadi pengeluaran ya sebenarnya ya. Tapi kan belum membeli, sudah mengeluarkan uang betul, tapi kan belum terjadi 3M-nya gitu ya, belum dipakai, penghasilannya gitu, belum dipakai gitu. Nah, ini DJP memberikan diperkenankan ya pada bulan harta digunakan untuk 3M, jadi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan ya, atau pada bulan harta mulai menghasilkan. Ya. Tapi ada syaratnya bahwasanya BP harus mengajukan persetujuan ke DJP seperti itu ya. Jadi nggak otomatis nih Bu Rina, jadi harus pakai persetujuan ke DJP bila menggunakan yang setelah mesin itu menghasilkan ya, gitu. Wajib pajak harus mengajukan permohonan perizinan ke DJP ya. Seperti itu ya. Terus yang ketiga tadi saya sampaikan bidang usaha tertentu nih.
dalam hal ini misalnya kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Nah ini juga dimungkinkan untuk melakukan hal yang berbeda ya, tidak pada saat pengeluaran ya, tetapi pada saat bulan mulai produksi nih ya, yaitu misalnya bulan pada saat dilakukan penjualan ya. Kan kalau misalnya kayak hasil hutan, perkebunan kan memang agak sulit ya kalau kita sudah membeli kita susutkan ya, padahal belum terjadi penjualan gitu. Nah pada saat sudah melakukan produksi ya komersial atau penjualan, nah itu boleh baru disusutkan seperti itu ya. Dan juga untuk ternak ya, ini juga bisa dilakukan pada saat tahun dilakukannya pengeluaran untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari 1 tahun ya. Jadi ini dimungkinkan gitu ya, jadi tidak harus merta-merta pada saat sudah beli barangnya langsung susutkan gitu, tapi pada saat ternak ini sudah menghasilkan gitu loh. Baik, jadi kalau misalnya membeli contoh statistik kan bibit gitu ya, misalnya bibit ya, anak ayam, bibit anak ayam. Jadi Ya, sebelum misalnya entah itu ayam petelur atau Betul. ayam daging, sebelum berproduksi itu masih boleh belum disusutkan. Belum disusutkan. Tapi ketika sudah menghasilkan, nah itu diperkenankan untuk mulai disusutkan seperti itu. Ya. Nah, dan ini juga harus ada permohonannya nih Bu Rina, yang saya sampaikan ya. Permohonannya itu wajib kita respon ya 10 hari kerja ya. Itu juga diajukannya ke KPP. KPP saja. Ke KPP saja. KPP Berarti saja. kita penyuluh nih Bu yang memproses. Oh iya betul. Oh, Iya, iya. Karena permohonan ya. Iya. Penyuluh. Iya, gitu ya. Seperti itu. Oke. Sudah jelas penjelasan dari Bu Astri. Kita ke poin perubahan lainnya, yaitu adalah wajib pajak dapat memanfaatkan mekanisme. Oh ini permohonannya tadi Mas Mas Sukma tadi sudah menjelaskan bahwa pengajuannya agar mudah dan cepat melalui DJP online saja ya Mas. Iya, baik. Kalau begitu kita mungkin menjelaskan itu juga Mas Sukma untuk tahun pajaknya bagaimana gitu ya. Oh ya baik. Ada yang harus ditambahkan ya. Silahkan Mas Sukma. Jadi memang begini, untuk penyusutan bangunan ya, yang dimiliki oleh wajib pajak dan digunakan untuk 3M yang memiliki manfaat itu 20 tahun atau lebih ya. Bangunan permanen ya Mas Sukma ya. Permanen ya, bangunan permanen harus permanen. Dan kalau bukan permanen itu dia penjelasannya adalah kalau dia sifatnya sementara. Contoh-contohnya dan terdiri dari kayu atau sekat-sekat atau partisi. Nah, itu dijelaskan gitu ya. bisa dibongkar itu yang bukan permanen. Nah, ini yang permanen yang kita bahas di sini. Ini bisa mengajukan pemberitahuan untuk merubah yang tadinya kelompok 4 20 tahun menjadi sesuai dengan pembukuan wajib pajak, contoh misal 30 tahun. Nah ini memang pertama adalah syaratnya dimiliki dan digunakan untuk 3M ya, dan dimilikinya ini sebelum 2022. Sudah dimiliki oleh wajib pajak sebelum tahun 2022. Untuk pemberitahuan ya. Pemberitahuannya ya. Nah ini nanti wajib pajak bisa melakukan pemberitahuannya kapan? Nah, kalau di PP-nya itu diberitahukannya itu paling lambat di akhir Desember 2022. Nah kendalanya memang pada saat PP terbit. Saya juga baru mau bertanya nih Mas Sukma. Dan ketentuannya Juli 2023. PK-nya ya. PK-nya iya betul. PP-nya itu kan Desember ya, 20 Desember 2022. Bagaimana PP-nya? Seminggu ya gitu ya. Sepekan misalnya atau berapa hari kerja itu bisa. Makanya di Iya. PMK 72 2023 ini Panjang. diberikan ya Bu ya, relaksasi sampai dengan 30 April 2024 untuk bisa memberitahukan pada Direktur Jenderal Pajak. Ini jadi poin untuk wajib pajak apabila memanfaatkan penyusutan dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun, menyampaikan suratnya diberikan relaksasi oleh DJP paling lambat 30 April 2024. Bisa lewat online ya. Dan ini dilakukan wajib pajak pemberitahuannya melalui online ya. Tidak melalui surat kecuali kalau lagi gangguan ya, lagi sistem gangguan. Gitu Mbak Rina. Ya, terima kasih Mas Sukma.
Nah, kemudian kepada Bu Astri, Ya. poin perubahan selanjutnya adalah diperbolehkannya biaya penyusutan atas biaya perbaikan atas harta. Nah, Ya. ini silahkan Ibu ini Ya. apalagi Ya, yang ya, harus ya. disampaikan kepada Baik. wajib pajak. Ya. Terkait biaya perbaikan ini sebenarnya bukan hal baru ya, karena sebenarnya di Undang-Undang PPH sudah diatur ya di pasal 11 bahwa memang biaya perbaikan yang memberikan masa manfaat gitu ya, menambah masa manfaat Dari 1 tahun. itu atau yang lebih dari 1 tahun ya, itu memang harus dikapitalisasi ya. Nah sekarang saya jelaskan dulu ya, kapan biaya perbaikan itu dikapitalisasi, kapan dibebankan langsung gitu ya. Baik. Nah, kalau dibebankan langsung itu artinya biaya perbaikan yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun nih. Ya, jadi misalnya kalau biaya perbaikan nih, belum 1 tahun udah rusak nih, berarti ada perbaikan lagi, setahun mungkin bisa 2 kali, 3 kali. Nah, itu artinya kan di bawah 1 tahun ya. Jadi untuk hal seperti pengeluaran seperti itu ya tidak bisa dikapitalisasi karena sifatnya memang itu perbaikan rutin gitu ya. Langsung dibebankan Bebankan saja. sekaligus pada tanggung yang bersangkutan. Baik. Lalu yang dikapitalisasi ini masa-masa manfaatnya lebih dari 1 tahun ya, ataupun juga masa ekonomis ya, menambah masa ekonomis. Jadi tidak semerta-merta menambah masa manfaat aja nih Bu Rina. Jadi bisa menambah masa manfaat, bisa juga tidak menambah masa manfaat. Kalau masa manfaat itu misalnya kalau saya perbaiki mobil gitu ya, perbaikan besar Ya. sehingga menambah masa manfaat yang Turun mesin. tadinya turun mesin gitu ya, misalnya tadinya 4 tahun jadi 6 tahun, Ya. itu berarti menambah masa manfaatnya. Baik. Tapi bisa juga perbaikan sifatnya menambah masa ekonomis nih, nilai ekonomis gitu ya. Ya. Misalnya tidak menambah umurnya tapi Iya. menambah kenyamanan kita dalam menggunakan mesin itu atau menambah kinerjanya, Iya. kapasitasnya gitu ya. Jadi memberikan tambahan nilai ekonomis Iya. gitu. Nah, Mungkin kalau mobil habis dicat baru atau ya, misalnya jadi AC-nya nyaman. AC-nya AC-nya didinginin gitu Iya, ya, lebih atau nyaman. menambahkan aksesoris yang mungkin nilainya lumayan ya, sehingga menambah Nilai kenyamanan ekonomisnya. ekonomisnya. Baik. Nah, untuk kedua hal tersebut itu bisa dikapitalisasi gitu ya. Nah, bagaimana jika memang dia itu akan menambah masa manfaat ya. Jadi nanti kalau dia menambah masa manfaat berarti nanti selisih dari sisa masa manfaat itu memperpanjang gitu ya. Jadi misalnya saya punya mobil masa manfaatnya misalnya 4 tahun ya. Ternyata jadi 6 tahun nih gitu ya. Saya sudah pakai misalnya 3 tahun. Nah, berarti kan karena dia menambah jadi 6, berarti kan 3 tahun lagi ya. Berarti artinya jadi berapa tuh? 7 ya. Jadi 7 gitu ya. Jadi motong itu pas udah selesai pas tengah-tengah dipakainya nih. Jadi kan dipakainya kan pas tahun ketiga ternyata dia menambah 2 tahun. Ya, berarti kan jadi 6 ya. Berarti 3 plus 2 ya. 3 plus 2 ya, maaf ya, 3 plus 2 jadi 5 tahun gitu itu. 5 tahun ke depan. 5 tahun, jadi bisa jadi 5 tahun gitu. Tadinya 4 tahun seperti itu ya. Nah, tapi ini juga diatur Bu Rina dengan pajak ya. Kalau misalnya masa manfaatnya itu tidak boleh melebihi masa manfaat maksimalnya gitu ya. Dari kelompok harta tersebut ya. Jadi misalnya kalau masa manfaat maksimalnya 8, ya dia kalau udah menambah ya tidak bisa lebih dari 8 gitu. Maksimal tetap di 8 seperti itu diatur seperti itu. Jadi tidak suka-sukanya wajib pajak ya, misalnya menambah 3 jadi 11 ya nggak gitu juga gitu. Jadi sesuai dengan maksimal kelompok harta tersebut, Tetap ada batasannya ya seperti itu ya. Jadi prinsip seperti itu sih kalau untuk yang bersifat rutin, perbaikan rutin itu misalnya dalam 1 tahun bisa dilakukan 2 kali, 3 kali, itu berarti dibebankan langsung ya. Tapi kalau misalnya perbaikannya mungkin sekali gitu ya, sekali tapi memberikan masa manfaat nih. Misalnya perbaikan tiap 4 tahun gitu ya. Itu nambah masa manfaat atau menambah nilai ekonomis. Nah, itu bisa dikapitalisasi. Prinsipnya seperti itu sih. Ya. Itu ya kawan pajak, jelas sekali oleh narasumber kita ini. Terima kasih Bu Astri. Kemudian juga kita beralih ke poin perubahan selanjutnya, yaitu sini ada penyusutan atas pengakuan kerugian asuransi, karena aktif-aktifan sekarang kan sudah banyak yang diasuransikan ya Mas Sukma. Nah, boleh dijelaskan kepada wajib pajak, silakan. Baik. Jadi memang karena aset
ini ya, harta perusahaan ini kan dijaga ya, Ya, gitu semua ya. diasuransi. Semua dan menjaga keberlangsungan juga kegiatan ekonomi dari perusahaan tersebut, maka diasuransikan oleh Iya, si perusahaan. betul, betul. Nah, ini dalam hal ada terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan mesin atau bangunan itu menjadi tidak berfungsi atau tidak, ya apakah kebakaran atau kecelakaan ya, maka nanti nilai sisa bukunya, kan ada tuh aktiva itu nilai sisa buku pada saat kejadian itu, akhir bulan kejadian itu berapa, dan itu diakui sebagai kerugian. Jadi nilai sisa bukunya itu diakui sebagai kerugian. Kemudian pada saat perusahaan mengklaim asuransinya, nah itu diakui sebagai penghasilan. Nah sekarang bagaimana pengakuan kerugiannya itu ya? Defaultnya itu adalah pengakuan kerugiannya pada saat terjadinya kerugian itu. Nah, betul. Namun kalau klaimnya itu kan biasanya agak lama, ada prosesnya ya, ada proses administrasi. Misalnya baru kita tahu nilai klaimnya itu yang bisa disetujui oleh perusahaan asuransi adalah di tahun berikutnya. Maka ada investigasi bisa dulu ya, ya. ada investigasi dulu. Dari asuransi. Nah, maka hal itu bisa dimungkinkan perusahaan menunda pengakuan kerugian tersebut ya. Mengikuti dengan klaim yang diterima oleh perusahaan asuransi. Nah itu harus persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Jadi memberikan permohonan dulu, mengajukan permohonan ya gitu. Nah dalam hal yang ketiga nih, satu lagi nih, dalam hal ada misalnya pada saat belum kita menerima klaim, kemudian sisa buku atau barang tersebut itu dijual, maka kerugian yang tadi itu harus dikompensasi dengan nilai jualnya itu, di net off gitu ya, di net off dulu baru boleh dibukukan secara net off gitu ya. Betul, seperti itu ya. Ini dari awal pembahasan kita sudah menjelaskan tentang penyusutan harta berwujud. Nah, padahal di ketentuan PMK 72 kan ada juga tentang amortisasi ya. Nah, tapi mungkin pengaturannya mungkin apakah sama atau bagaimana? Nah, boleh dijelaskan kepada kawan pajak, Bu Astrid. Baik. Pada prinsipnya sebenarnya pengaturan sama saja dengan penyusutan ya, cuma yang membedakan memang objeknya. Dari amortisasi itu kan harta tak berwujud ya, termasuk di sini misalnya biaya perpanjangan hak guna bangunan gitu, hak guna usaha, hak pakai dan goodwill gitu ya, yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun ya. Untuk prinsip-prinsipnya sebenarnya sama saja dengan penyusutan ya, bahwa kelompok pengelompokannya juga sama gitu ya, dan juga aturan mengenai terkait pemberitaan masa manfaat dari 20 tahun juga sama, ini bisa diaplikasikan juga di amortisasi dengan ketentuan yang sama. Juga sudah maksuma tadi sama ya, bahwa bisa diajukan oleh perusahaan ya pemberitahuan ya paling lambat 30 April 2024. Seperti ini ya, konsesi jalan tol ya, gitu sama seperti jalan tol ya, kan mungkin itu manfaatnya. Hal-hal ini mungkin akan banyak digunakan oleh wajib pajak yang BUMN gitu ya. Betul. Firasat saya akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang mungkin kereta api gitu ya, atau konsesi jalan tol dan hak-hak guna bangunan lainnya gitu. Sama saja sih Bu Lina kalau untuk amortisasi dan penyusutan. Jadi pada dasarnya penyusutan, amortisasi sama. Jika memanfaatkan yang lebih dari 20 tahun pun pemberitahuannya sama, ketentuannya sama saja. Ini kita sudah di ujung poin-poin penting dalam PMK 72 tahun 2023 sudah disampaikan. Nah, ini kawan pajak, kita sudah hampir di poin-poin ujung acara podcast kita pada hari ini tentang PMK 72 tahun 2023 yang disampaikan oleh tentu saja oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Namun satu lagi nih Mas Sukma tentang penyusutan atau amortisasi bidang usaha tertentu. Ya, silahkan Mas. Baik, ya memang di PMK 72 ini diatur mengenai penyusutan amortisasi untuk bidang-bidang usaha tertentu. Nah, itu yang pertama adalah kehutanan, yang kedua perkebunan, yang ketiga adalah peternakan. Nah, di sini memang tadi sudah diatur bahwasanya untuk
kehutanan ya, kehutanan seperti misal tanaman-tanaman keras ya, seperti misal jati gitu ya. Kita produksi perkebunan jati itu misalnya itu dikasih jangka waktu pensusutannya itu 20 tahun. Kemudian untuk perkebunan misalnya, perkebunan untuk sawit misalnya, sawit ya. Sawit juga itu dikasih jangka waktu manfaatnya itu 20 tahun. Nah, kemudian untuk peternakan ya, peternakan yang memiliki yang penghasilannya itu di-create atau di-generate itu setelah 1 tahun. Itu masa diatur bahwasanya peternakan itu kelompoknya dia kelompok 2 yaitu 8 tahun. Nah, ada juga untuk peternakan yang hasilnya itu kurang dari 1 tahun sudah dapat diperoleh. Nah, ini ya, ternak seperti ternak gitu ya, telur gitu ya. ayam petelur, bebek petelur itu kan dia cepat itu ya. Nah, indukannya itu dia bisa disusutkan ya, itu dalam jangka waktu dibebankan sekaligus atau misalnya mengikuti masa manfaatnya bisa 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun. Mungkin nggak panjang-panjang. Gitu. Nah, kemudian biaya pembibitan, pemeliharaan, ya sampai dengan tadi misalnya sawit itu berbuah ya. Betul. Nah, Termasuk itu dikapitalisasi, Kapitalisasi. ya, dikapitalisasi untuk kemudian dapat disusutkan gitu. Seperti itu Mbak Rina kira-kira. Kemudian juga diatur juga nih apabila misalnya perusahaan yang memiliki bidang usaha tertentu tadi mempunyai masa manfaatnya tidak diatur di situ. Jadi masa manfaatnya itu dia berbeda dengan yang sudah diatur di PMK 72. Nah, dia bisa juga mengajukan permohonan. Ya, permohonan bahwasanya masa manfaat ini tidak ada di dalam lampiran PMK itu. Nah, dia bisa mengajukan permohonan ke DJP, Kanwil, ya? ke Kanwil ya. Ke Kanwil, kali ini ke Kanwil. Dan prosesnya 10 hari Kanwil harus sudah 10 hari setelah lengkap ya. Harus sudah merespon surat Untuk menjawab atau memberikan izin. Betul. Nah, kawan pajak, akhirnya penjelasan dari narasumber kita sudah terang benderang di 3 podcast ini. Pastinya sudah jelas sekali dan kami harapkan juga wajib pajak dapat mengerti dan memahami peraturan perpajakan terbaru yang khususnya di sini kita sampaikan adalah PMK 72 tahun 2023. Nah, kalau boleh saya ulangi sedikit, jadi di PMK ini terdapat 5 muatan baru yang saya catat nih ya Mas dan Bu Astri. Satu itu penyusutan atas biaya perbaikan harta berwujud, pengakuan kerugian asuransi atau penundaan pengakuan kerugian, permohonan penundaan pengakuan kerugian asuransi, permohonan masa manfaat bidang usaha tertentu, dan terakhir adalah pemberitahuan masa manfaat lebih dari 20 tahun yang pemanfaatannya melalui surat permohonan maupun surat pemberitahuan. Nah, semoga kawan pajak dapat mengimplementasikan aturan pajak ini dengan baik, dan jika masih ada hal-hal yang ditanyakan seputar topik yang sudah dibawakan ataupun peraturan perpajakan lain, silahkan mengajukan pertanyaannya melalui layanan helpdesk kita yang senantiasa kita siap sedia membantu kawan pajak semua di nomor 0811 1146 056. Dan jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan edukasi perpajakan dari KPP PMA 3 lainnya pada sosial media, ada IG Live, ada juga seperti ini ada podcast dan juga ada kelas pajak. Nah, karena keterbatasan waktu kita juga, maka kita cukupkan podcast kita hari ini. Harapan kami melalui 3 podcast ini kita bersama-sama belajar dan menumbuhkan semangat untuk bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Karena pajak kuat, Indonesia maju.